Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa admi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu dan bapak yang kami muliakan, teman-teman Hudaya yang alhamdulillah membantu pelaksanaan pengajian kita ini, bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia limpahannya pada kita bisa melaksanakan aktivitas thalabul ilm masih di bulan Dzulhijjah yang sangat mulia ini, di saat saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain barangkali baru menyelesaikan ya, kegiatan manasik hajinya ya. Mereka mungkin sebagian sudah mulai berpindah ke Madinah barangkali ya. Dan kita di sini sambil menunggu kedatangan para jamaah haji, kita mengisi dengan menuntut ilmu sehingga kita sama-sama memiliki kemuliaan yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapak jamaah sekalian yang kami muliakan, saya diberikan materi ini kiriman dari Hudaya Safari ini, Bu. Ya. Naik haji garansi anti miskin, Masya Allah. Ya. Ya. Saya berhari-hari mikir ini gimana cara jelasinnya ya. Ya. Karena apa? Di bayangan saya orang yang haji itu jadi miskin. Mengapa? Karena seluruh hartanya habis untuk bahkan di daerah-daerah itu bahkan bukan cuma hartanya, warisannya yang ada dijual pula. Wah, ini gimana caranya ini ya? Masya Allah, ini materi yang sulit untuk menjelaskan. Ya, Masya Allah ya. Saya coba buka-buka beberapa kitab, buka hadis, searching ke internet dan lain sebagainya, ternyata sangat melimpah. Berbeda dengan perkiraan saya khususnya yang membayangkan orang haji itu jadi miskin. Ternyata orang haji itu malah tidak miskin. Tidak miskin. Tambah kekayaannya, tambah kebahagiaannya, tambah kesenangannya, tambah motivasinya. Makanya tidak salah juga kalau ada jamaah haji, jamaah umroh yang baru pulang katanya saya pengen kembali lagi. Masya Allah. Itu belum sempat lihat kantongnya, belum sempat dilihat itu. Kantongnya belum sempat dilihat, tabungannya belum sempat dicek masih berapa itu sisa uangnya. Pengennya apa? Saya pengen balik lagi katanya. Masya Allah. Ya. Betul ya? Masya Allah. Dan jangan lupa ketika kembali lagi lewatlah Hudaya Safari. Yang paling penting itu tuh, yang paling penting. Iya. Ini. Jadi terserah pokoknya ibu-ibu mau kapan, bapak-bapak mau kapan hajinya, mau kapan umrohnya, jangan lupa semuanya lewat Hudaya Safari. Itu yang paling penting itu, insya Allah. Ya, ini kalau saya nggak sebutin saya dimarahin sama manajemen Hudaya. Ya, insyaallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa dasar-dasar yang bisa kita lihat ya dari aktivitas melaksanakan haji ini? Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari aktivitas haji. Ya. Saya mencatatnya beberapa
ya. Nah ini konsep harta dulu. Mengapa? Karena miskin kaya biasanya tidak bisa dilepaskan dari soal harta pasti ya. Kamu kaya, kamu miskin, itu yang dilihat dulu apa? Ya hartanya, pasti hartanya. Dan tidak salah itu, tidak salah. Orang mau nikah aja juga dilihat hartanya ya. Iya, tungkahul mar'atu ya, li jamaliha li maliha. Hartanya ada enggak? Itu. Sama juga wanita mau menerima, lihat juga kantongnya tebal atau enggak. Itu. Kantongnya tipis, ini mah alamat sengsara. Itu. Jadi enggak salah. Nah, kita coba mengawalinya dari soal harta ini. Ya. Nanti boleh ini di-share juga boleh. Saya sudah menuliskannya bagi yang sudah terbiasa buka Facebook. Ya, saya sudah menuliskan sejak 5 hari yang lalu tulisan bersambung terkait dengan materi ini. Ya, ada 5 atau 6 ya. Saya sambil jalan dari rumah tadi pagi ke sini dapat satu tulisan, nunggu di kantor lantai 2, nunggu panggilan ke atas, satu tulisan, 2, lumayan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah ngopi dan makan kue, saya belum. Karena apa? Menyelesaikan tulisan tadi. Ya alhamdulillah. Ya salah sendiri sih. Tadi udah dipanggil ke atas ada kopi katanya. Adalah saya dong menyelesaikan aja dulu sebentar, insyaallah. Nah diawalinya dari soal harta ini. Gimana kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Harta kita ini cobaan ya. Anak, tapi kita tidak sedang membahas anak ini. Nanti pada lain waktu. Karena kaitannya dengan tadi garansi miskin tadi kira-kira gitu ya. Harta, ternyata harta itu bisa menjadi sumber fitnah. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya menurunkan syariat namanya haji dan umroh. Untuk apa? Agar harta kita ini tidak lagi berpotensi terkena fitnah. Fitnah di mana? Nanti pada yaumul qiyamah ketika ditanya hartamu untuk apa? Kita punya jawaban untuk umroh, untuk haji kemarin. Ya enggak jadi fitnah. Tapi kalau tidak dipakai untuk ini atau untuk amal-amal soleh yang lainnya, ya, maka benar-benar harta itu jadi fitnah jadinya. Ketika ditanya hartamu untuk apa, nggak bisa jawab. Untuk belanja saja, untuk bikin rumah saja, untuk makan saja, untuk seneng-seneng saja, dan lain sebagainya. Bisa sih dijawabnya, cuman apakah jawaban itu menjadi bagian dari keridhaan Allah atau tidak, kan nanti jadi masalah buat kita. Nah, cara yang paling bagus diantara agar harta itu tidak jadi fitnah, diantaranya karena sesi kita ini sesi haji dan umroh, ya untuk biaya haji dan umroh. Tidak mudah juga memahamkan ini, tidak mudah memang, ya, tidak mudah, ya, Masya Allah. Tidak mudah, satu karena belum ada niat yang kuat. Yang kedua tidak mudah, yang kedua karena apa? Belum ngumpul. Nah, nggak apa-apa kalau yang kedua. Kalau soalnya belum ngumpul, nggak apa-apa, insya Allah. Nanti pada waktunya, ya itu insya Allah. Ya. Saya sendiri sama istri saya juga belum haji dan umroh belum. Haji saya udah, umroh udah ya. Maksudnya dengan biaya sendiri itu belum. Ya baru apa? Baru nyelengin. Ya hajinya baru ya haji apa? Abidin ya. Haji abidin, haji karena biaya dinas.
Saya tulis juga di sini, ya di beberapa tulisan ini saya tulis juga model-model haji ini. Ntar saya bacakan ya, macam-macam nih hajinya. Nah, ada haji udin, berhaji karena dinas. Haji rojak, berhaji karena rezeki. Nah, rojak, haji rojak, nggak tahu apa-apa tiba-tiba besok berangkat Nah, saya termasuk ini haji rojak ini. Ya, karena 2008 saya berangkat dengan Hudaya Safari. Ya, itu ceritanya saya mestinya katanya mau diajak umroh akhir Ramadan kala itu. Tapi ketika ditelepon oleh yang ngajak itu, saya bilang saya sedang ada di pedalaman, sedang ditugaskan Dewan Dakwah di pedalaman, saya baru balik sepertinya 5 hari sebelum Ramadan. Ya, begitu sampai Jakarta diurus katanya visanya udah tutup, nggak bisa. Ya Allah, sedih sebenarnya. Waduh, ini mumpung diajak ya seneng ya, tapi gimana lagi? Ya, habis hari raya orangnya nanti ke rumah katanya. Ngapain Pak? Kita neruskan nawai itu kita ke Masjidil Haram. Ini sudah Bapak bayarin kwitansinya nih. Masya Allah, haji plus itu. Masya Allah, kosase. Haji karena belas kasihan. Sudah apa salahnya lah namanya ya. Mungkin kita dikasih air ini aja terima kasih, apalagi dikasih untuk ngambil air di sumbernya yang di sono, ya wes lah. Masya Allah. Gimana, diterima enggak? Lah kok diterima enggak sih? Pasti diterima. Pasti diterima. Alhamdulillah. Masya Allah, syukur itu Pak. Masya Allah. Masya Allah. Enggak kebayang itu. Itu enggak kebayang sama sekali. Seperti maidatam minas sama. Seperti hidangan yang diturunkan dari langit. Iya kan ya? Tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada ini, tahu-tahu, Masya Allah, itu kosase atau haji rojak tadi. Ada haji tamara, apa ini? Berhaji karena tamu raja. Oh iya, ini banyak ini. Iya. Di Dewan Dakwah ada ini yang sekarang sedang berangkat, ya. Pak Ustadz Catur, pimpinan LAS. Berangkat di menit detik terakhir, ya lagi diajak Ustadz Adian Husaini untuk ngurus sesuatu ke kedutaan, ya Pak Adiannya ditanya ini ada yang berangkat siapa nih? Katanya, ini orangnya lagi bawa paspor juga itu berangkat. Ya Allah, emang rezeki itu gimana ya caranya ya? Rahasia itu, Masya Allah, memang rahasia itu enggak bisa. Iya. Padahal Pak Caturnya lagi sedang sakit berat, baru keluar dari rumah, sakit nggak kebayang. Tapi sakit-sakit kalau suruh ke Mekah berangkat nggak? Berangkat, nggak usah nunggu sehat, budal wae, udah. Entar di sono mandi air zam-zam sehat nanti. Masya Allah. Jadi yang sakit-sakit itu justru berangkat. Agar apa? Punya kesempatan mungkin mandi, mengusap dengan badannya dengan air zam-zam. Karena apa? Ma'u zam-zam lima syuriba. Air zam-zam itu tergantung siapa yang minum itu mau untuk apa? Obat. Jadi obat. Dan banyak. Ya, saya berapa kali membimbing umroh itu yang sakit-sakit, macam-macam sakitnya deh pokoknya. Saya bayangkan nggak bisa, tanya udah bismillah Bu, coba tuh dicuci aja sama air zam-zam, mumpung banyak. Iya, kalau di Indonesia nggak mungkin kan, nyuci kaki pakai air zam-zam nggak mungkin kan ya? Eman sayang nih. Iya loh, saya buat cuci kaki kan apa? Kakinya ini sakit. Kakinya sakit, ada yang onderdil lainnya juga sakit itu. Udah itu pokoknya siram aja dulu, siram. Habis itu untuk tawaf, untuk sa'i, kuat subhanallah.
Ya, jadi yang sakit-sakit bismillah. Ya, bismillah. Berangkat ke sana. Alhamdulillah. Ya. Yang memungkinkan berangkat deh. Ya, insyaallah. Ada haji koswara. Apa ini? Berhaji karena ongkosnya dari warisan. Koswara nih. Iya, dapat warisan gitu kan ya. Berangkat, boleh enggak? Berangkat. Masya Allah. Iya, saya pernah dapat hudaya juga nih. Ibunya anaknya berangkat. Wah, mantap kali Bu nih bisnisnya. Maklum Mas, baru dapat warisan. Masya Allah, luar biasa. Dasar ini aku bilang, mantep ini, luar biasa ini. Bahkan dia bercerita katanya, umrohnya itu sebelum Ramadan, katanya hari raya nanti saya berangkat lagi. Karena apa? Sudah kadung apa ini? Nyelengi bayar juga kalau lewat hudaya. Rupanya ini sekaligus mau lihat lokasi katanya. Wah, keren banget ini. Keren banget ya. Haji sambil lihat lokasinya. Pakai apa? Umroh. Dari apa? Bagian warisan. Masya Allah. Itu rezeki. Itu rezekinya. Masya Allah. Luar biasa. Apalagi ini ya. Haji Ongwe. Ada Haji Ongwe. Apa itu? Haji ongkos dewe. Ya ongkosnya sendiri, bapak-bapak kita yang nyelengin dikit. Nggak apa-apa. Kok lama? Ya nggak apa-apa. Yang penting nyelengin dulu, ya kan? Insya Allah. Ada lagi Haji MD. Apalagi nih? Haji modal doa. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Punyanya itu ya. Iya, Masya Allah. Dan Nabiullah Ibrahim itu doa Bu, doa. Rabbi inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ketika beliau meninggalkan istrinya Ibu Hajar dengan putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini tidak bisa ngasih apa-apa, ninggalin apa-apa. Duit nggak ada, kontrakan nggak ada, ATM nggak ada, kulkas nggak ada, apa-apa nggak ada. Bisanya apa? Berdoa, ya Allah, aku meninggalkan keluargaku di satu lembah yang tidak ada samarat, tidak ada buah-buahan, tidak ada tanaman, tidak ada rezeki apa-apa deh, pokoknya air juga nggak ada. Kata beliau, ya Allah, jadikanlah keluargaku itu, yang dua itu tuh, ya, selalu menjalankan sholat. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah setiap hati manusia di dunia ini, di dunia ini, itu rindu untuk berkunjung ke situ. Agar apa? Jadi kawannya. Sampai hari ini ya, kita aja rindu ya. Yang sekali pengen kedua, yang udah dua pengen ketiga, yang nggak punya pengen punya. Masya Allah. Yang kebanyakan kesananya ngajak tetangga-tetangganya. Masya Allah. Amin. Itu kita aminin aja. Ada tetangga kita yang salah belok ngajak orang, beloknya ke rumah ibu kan. Iya, alhamdulillah, mungkin, sangat mungkin. Iya, kan Raja Salman nggak kenal sama Pak Catur tadi, malah kenal. Tahu kok ya bisa-bisanya Pak Catur berangkat. Ada dai-dai dewan dawantah yang di pedalaman sana berangkat. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tadi kerinduan tadi. Lalu warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka itu berbagai macam buah-buahan, dari buah padi sampai buah kurma. Gitu? Makan nasi ada. Orang Indonesia ke sana nggak perlu bawa beras, ya nggak perlu ya. Bawa sambal kacang ada di sono. Betul kan? Iya, ada semuanya. Iya, Masya Allah. Pecel ada, bakso ada, apalagi
Nasi uduk ada di sana, nasi kuning ada. Tapi buat apa kita sampai Mekah makan nasi uduk? Sayang, nasi uduk di rumah banyak. Makannya apa ya? Daging onta gitu kan ya. Berasnya beras Arab gitu, mumpung di sono, iya kan? Makan nasi Padang jangan, di sana apa? Padang pasir aja makannya. Di sini nggak ada padang pasir ini. Masya Allah. Nih. Jadi harta ini, kembali kepada harta ini, saya kemana-mana ya, memang senang memang kita ini kalau denger haji itu senang masalahnya ya. Jadi pengen ngomongnya itu senang-senang gitu. Amwalukum, harta, konsep harta. Jadi haji itu bisa mengubah harta kita yang awalnya berpotensi fitnah menjadi berpotensi ajrun, pahala. Wallahu indahu ajrun azim. Ini tugas orang Islam itu begitu. Harta itu ya sama, tapi orang Islam bisa mengubah nilai harta itu. Untuk apa? Haji dan umroh diantaranya. Yang lainnya banyak. Itu. Yang kedua juga disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan di dunia. Kalau cuma di dunia saja, harta kita aja selesai kan ya. Kita pengen harta kita ini tetap menjadi zina, tetap menjadi perhiasan di mana? Di akhirat. Mengapa? Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat lebih hebat, lebih utama dibandingkan kehidupan dunia. Maka menjadi satu kewajiban kita memberikan makna harta kita tetap berpahala, tetap menjadi zina, menjadi perhiasan nanti pada kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah kadung haji, sudah kadung umroh, sudah kadung setoran, jangan pernah nyesel. Ngapain saya dulu haji? Ngapain saya dulu umroh? Ya, ngapain saya daftar sekarang? Jangan pernah nyesel. Karena apa? Boleh jadi ada yang goda. Mestinya ngapain buat haji ya? Kemarin dana itu mestinya buat beli kontrakan aja. Boleh jadi ada itu godaan itu selalu ada tuh. Mestinya buat beli saham aja. Mestinya buat apa macam-macam lagi lah. Ya, jangan diseselin. Alhamdulillah. Kalau haji aja bisa, umroh aja bisa, apalagi hanya sekedar punya kontrakan, gampang. Tapi sekarang belum punya, itu nanti ada waktunya. Mungkin belum pantas kita punya kontrakan itu saja. Jadi pahaminya begitu. Iya, qanaahnya begitu dalam jiwanya. Dan itu biasanya akan tumbuh pada orang-orang ya, insan-insan yang pernah mengunjungi Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Masya Allah, ini penting. Masya Allah. Jadi untuk doa, saya masih ingat ya, saya doa pengen haji itu dari tahun 89 atau tahun 90, berapa tahun. Mengapa? Keluar dari pondok, kata Pak Kiai, kamu tak ijazahin. Diijazahin udah di pondok ya, dikasih doa sebenarnya untuk diamalkan. Apa doanya? Allahumma yassir lana ziyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Ini doa ya. Habis sholat pokoknya doa terus ini. Ya saya modalnya doa. Wong santri hidupnya ya begitu. Kalau santri ya di pondok pesantren-pesantren salafiyah kan begitu hidupnya. Enggak kayak santri sekarang ya. Kalau santri sekarang mah nikmat, makan tinggal makan, tidur ada kasurnya lah. Dulu mondok tidurnya juga di upin aja. Tidur di kloso, ya itu masih ada klosonya. Saya tidur nggak ada klosonya itu.
Masya Allah. Allahumma yassir lana, yassir lana ziyarata Makkata al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Ini bukan ayat, bukan hadis, bukan ya. Iya. Makkata, Mekah, Makkata ya. Wal al-Makkata al-Mukarramata. Al-Makkata al-Mukarramata kalau tulisannya bahasa Arab ya. Al-Makkah al-Mukarramah. Wal Madinah al-Munawwarah. Ini doa aja, doa orang soleh kepada santrinya. Ini bukan ayat, bukan hadis. Bacanya berapa kali tak terserah, nggak ada ini ya. Kapan ya kapan aja, serah deh. Pokoknya kapan aja, serah deh. Ya, sak kuate. Masya Allah. Ini doanya seorang guru kepada muridnya. Laginya muridnya kita tiruin. Alhamdulillah, Allah ijabah, ya Allah, Masya Allah, ya. Oke, sampai ya kaya ini orang yang berdoa ini kan, Masya Allah, bahagia Insya Allah. Jadi walaupun tadi ya Haji MD ya modal doa nggak apa-apa. Oh, Nabi Ibrahim aja berdoa, Masya Allah. Siapa yang bisa menaklukkan Mekah kala itu kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa airnya sampai hari ini masih ada. Allahu Akbar. Buah kurmanya sampai hari ini masih ada. Buah apa saja masih ada. Masya Allah. Saya suka rindu kalau berkunjung ke Mikot ya, Bir Ali. Dari Madinah ke Mekah, mampir ke Bir Ali, masuk ke masjid. Apa yang membuat saya senang itu? Lihat pohon pisang di dalam masjid yang berbuah. Pernah? Lihat pohon pisangnya di masjid Bir Ali, di dalamnya itu sedang berbuah. Masya Allah, ya Allah, ini pisang dari mana ini dibawa? Ada pohon pisang. Allah Akbar. Jangan-jangan itu pengurus masjidnya itu orang Jawa itu. Indonesia itu, ya dia membawa pisang, Masya Allah. Pernah saya ngalami, Allahu Akbar. Gimana ini kok pohon pisang sampai ke Mekah ini, Madinah ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Indah sekali itu, Masya Allah. Enggak? Oh gitu ya? Allah Akbar. Masya Allah gitu ya, nggak bisa mampir ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu nggih. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, kita lanjut nggih. Pelan-pelan aja nih, pelan-pelan. Berikutnya. Nah, apa yang kemudian menjadi dasar dari judul tadi? Tadi kan ada judulnya gini ya. Naik haji garansi anti miskin. Mengapa naik haji itu kok tidak menyebabkan miskin? Beberapa penjelasan nih, Masya Allah. Yang pertama, kita ini kesana kan sebagai tamu Allah, wafdullah. Kita juga pernah jadi tamu, tamu Allah. Atau di lingkungan kita, pernah kita jadi tamu untuk saudara kita? Orang yang bertamu biasanya gimana? Dicukupi apa buntel dewe dari rumah? Iya kan ya, dicukupi. Bahkan kalau mau pulang yang ada di meja kita kantongin. Tuh, Masya Allah. Ini konsep tamu. Nah, jadi orang yang bertamu itu pasti dicukupi Allah. Nah, kita orang yang berhaji berumroh itu sedang bertamu di rumahnya Allah. Luar biasa ini konsep tamu. Ini otak-atik apa ini? Judul itu risetnya seminggu saya ini. Riset ini. Kayaknya nggak ada soalnya kitab yang nulisnya begini ini.
Iya. Ini spontanitas ini. Aduh, ini riset. Malam coba buka buku lagi, direnung-renung. Ingat tulis di Facebook biar nggak hilang. Nah, nanti yang seneng, yang biasa buka Facebook, buka Ahmad Misbahul Anam. Nah, mulai nomornya ya, saya sudah nulis, sudah hampir 1000 tulisan. Ya. Ini nomornya mulai nomor 956. Nah, ada tulisan di Facebook itu, nanti minta mungkin putra-putrinya atau cucunya membantu. Nah, dan fotonya semuanya budaya safari. Nah, biasa nggak dimarahin. Iya, sampai spanduk-spanduk ini tak foto itu. Karena apa? Seneng gitu. Seneng kan ya? Iya, karena apa? Budaya safari ini udah sangat baik kepada Dewan Dakwah dan nawaitunya untuk Dewan Dakwah. Biayai pengiriman dai di pedalaman-pedalaman, udah sampai Papua sana, Bu. Hampir Kokop itu sudah ada di Waisai ya. Ini ada yang di belakangnya, ada di Wasior. Nah, Ustadz Rizky baru pulang dari Wasior ya. Nah, itu Masya Allah. Biayai anak-anak mahasiswa di kampus Tambun dan di kampus Cipayung Putri sana. Allahu Akbar. Jadi dari keuntungan budaya safari ini dipakai kembali ke masyarakat lagi. Makanya pengurus Dewan Dakwah nggak ada yang kaya-kaya, naiknya mah busway. Iya. Beda dengan kalau ya lembaga lain, wah bosnya wah kaya raya, kita enggak. Dananya ada kembali ke Masya Allah. Kembali diputar lagi untuk membiayai ya para dai, mahasiswa yang sedang kuliah. S1, ada S2, ada S3 ya. Saya termasuk yang menikmati sampai S3 ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, luar biasa ini. Nah, tamu Allah al-ghazi fi sabilillahi azza wa jalla wal haj wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuhu was'aluhu fa'a'tahum. Ini jaminan dari baginda Nabi ini dalam hadis. Pejuang di jalan Allah, para haji, para muktamirin, para hujat, para muktamirin, orang yang haji, orang yang umroh adalah tamunya Allah. Apa kehebatannya? Saat berdoa dikabulkan dan saat memberikan diberikan Allah. Saat meminta diberikan, maaf. Masya Allah, tamunya Allah, wafdullah, tamunya Allah. Jadi tidak tanggung-tanggung ini. Bertamunya kemana? Baitullah. Allahu Akbar ya. Indah sekali ya. Jadi siapa yang belum pernah ya punya pengalaman menjadi tamunya Allah, bercita-citalah. Bangun kerinduan seperti kerinduannya Nabiullah Ibrahim, karena habis nganterin balik lagi ke Palestina. Beliau balik lagi setelah putranya udah gede. Iya, putranya udah nikah, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu udah nikah. Iya, Masya Allah. Balik lagi kemudian ya pada periode berikutnya, di saat cerita lebih panjang lagi ya, beliau berpindah ke Mekah itu. Allahu Akbar ya. Jadi sangat mulia ini ya, jadi tamunya Allah. Seorang tamu biasanya selalu dicukupi ya. Sampai kapan? Kalau kita bertamu 3 hari. Kalau di sana ya sampai selesai ya, asal bertamunya beneran ya. Ya. Wah, tapi ini ada yang bertamu kok ditangkepin ya, namunnya nggak beneran, nggak bawa surat dulu. Ilegal kan ya, nggak pakai izin dulu. Orang bertamu kan suruh ngabarin dalam Al-Quran ya, kalau kamu bertamu ingat-ingat waktunya, kalau pagi, siang, sore itu izin dulu. Karena apa? Tuan rumah biasanya sibuk. Iya, kita juga begitu. Kita mau bertamu ke sana,
Karena ini kehidupannya antar negara pakai surat. Kasihan juga kan kemarin yang naik sepeda nggak boleh masuk ke Mekah Madinah, nggak boleh masuk, ditahan di luar Mekah Madinah. Karena apa? Nggak pakai izin. Walaupun udah sampai sono naik sepeda. Kan ada kan ya jamaah Indonesia ya. Iya kasihan, tapi karena nggak izin, kan izin itu untuk apa? Menunjukkan keadilan. Karena apa? Yang datang hari ini nunggunya kan udah 10 tahun yang lalu. Daftarnya itu udah 10 tahun yang lalu, udah lama. Masya Allah. Atau ada yang baru tapi bayarnya selangit. Ya belum sampai lah selangit lah. Iya ya 4 lantai lah, belum sampai 8 lantai belum, insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemarin ada dai kita yang karena istrinya berangkat, katanya istrinya nggak bisa berangkat karena katanya umurnya kurang dari 50, hampir batal. Suaminya akhirnya gimana? Cerita ke saya, gimana saat saya nih harus nemenin istri sekarang begini. Ada nggak yang buat bayarin? Belum ada, tapi ada orang yang mau bayarin. Statusnya utang gimana? Budal wae wis. Budal aja. Nanti setelah balik baru dicicil. Biar apa? Istrimu berangkat, kamu juga berangkat. Mumpung dia dipanggil, mau gimana lagi? Udah dipanggil. Iya, Masya Allah. Aduh, budal wae. Iya. Kebetulan ya boleh, istrinya kan petugas haji ya ceritanya kan udah. Ya nanti kalau ini batal resikonya lebih panjang lagi. Udah dikasih diskon katanya. Udah berangkat, tapi sisa diskonnya lebih banyak lagi katanya. Ora apa-apa wis budal wis. Ya insyaallah bismillah, insyaallah masih ada harta. Ya ada tapi kan belum bisa cair. Dikit-dikit harus nyicil ya bismillah lah. Ini kan terpaksa ini ya. Haji terpaksa ini. Iya, terpaksa ini gimana kalau batal nanti petugas hajinya nyari petugas yang baru nggak mudah juga itu. Masya Allah, apalagi petugasnya udah baik dengan jamaah, ya kan, udah kenal dan sebagainya, jamaah juga tenang. Wah, ini ada maslahat, ya. Masya Allah, ada maslahat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya, ada manfaatnya, ada sesuatu yang ya budal bismillah. Saya bilang dah berangkat aja bismillah. Masya Allah. Sampai sekarang belum menghubungi saya, mungkin lagi bingung kali ya. Ini mau hubungin utangnya sih oke. Mungkin, tapi doa di sana nanti kamu berdoa tugasnya. Gimana ya Allah bayarin sisanya ini. Ya tinggal di sono. Katanya apa? Was'aluhu fa'atohum. Dia udah ngeluarkan modal untuk fisabilillah kan ya, biayai dirinya. Ya, tinggal meminta kepada Allah. Masya Allah. Jadi wasilah tadi. Nah niat baiknya tadi jadi wasilah. Doa boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya kesini ini karena sayang istri saya. Udah berangkat, saya akhirnya terpaksa ya Allah. Ini terpaksa ngutang juga ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah. Semoga utang saya utang yang soleh ini ya Allah. Jadi wasilah kan? Allah kasih nanti insya Allah caranya. Begitu. Allahu Akbar. Pernah bercerita Ustaz Syuhada Bari Allah Yarham. Ceritanya udah ngumpulin duit, pengennya mau bikin rumah, nawaitunya awalnya. Ketika sudah ngumpul, ada kesempatan untuk haji, murah nih katanya, bayarnya. Gimana kata istrinya? Udah bang, kita berangkat haji aja dulu, nanti sampai ke Mekahnya doa minta rumah. Itu Allah bener memang. Allahu Akbar. Saya dapat cerita. Allah yarham ya guru kita ya. Semoga Allah ampuni ya, muliakan beliau dan keluarganya. Masya Allah ya. Nih satu ya. Nah ini juga sama ya. Tamu Allah ada 3.
pejuang tadi, jihad fisabilillah, haji dan umroh. Jadi kalau pengen kita menjadi tamu yang sebaik-baiknya tamu, bertamulah di saat haji dan umroh. Kalau hanya jadi tamunya presiden biasa, itu ya. Tamunya apa? Biasa. Ini tamunya Allah, modalnya gede. Tamunya presiden aja pakai baju baru ya disetrika dulu, pakai modal juga kan? Jadi tamunya Allah pakai modal enggak? Pakai. Maklum lah tamunya Allah. Modalnya dikumpulin panjang. Ya ada modal harta, ada modal jiwanya. Dengan apa? Diperbaiki kualitas ibadahnya. Karena apa? Ya bertamu di hadapan Allah kan bukan untuk makan-makan, bukan untuk pesta-pesta, tapi untuk melaksanakan puncak ibadah kepada Allah. Gitu. Makanya perlu latihan. Tadi bagus juga. Ya ada tawaran dari Ustadz Wardi tadi. Siapa yang pengen ngaji, budaya melayani. Siapa tahu nanti begitu Iqra 6 pindah Quran, ada rezeki untuk berangkat haji dan umroh. Wih, enak. Jadi cerita sama temennya, aku kemarin khataman di mana? Di Mekah. Lah kemarin kan masih Iqra. Iya, waktu berangkat udah lulus. Itu. Jadi saya khatamannya di Mekah sana. Wah, masya Allah, mantep itu. Ya, pengen nggak? Pengen lah. Ya masa sampai Mekah masih belajar Iqra itu kan ya. Tapi ya nggak apa-apa, dicatat juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nanti di akhirat, wah ini ada orang Jakarta ini unik masuk surga. Karena apa? Di depan Ka'bah lagi belajar Iqra. Masya Allah. Satu-satunya ini Allahu Akbar. Iya kan banyak kan kisah tentang sahabat-sahabat Nabi yang sepertinya tidak punya amal yang istimewa, tapi kok masuk surga. Ya boleh jadi diantaranya kita ibu sekalian, bapak-bapak sekalian ini amalannya kecil, tapi amalan kecil itu dilakukan di tempat yang mulia, sangat mungkin. Allahu Akbar ini. Oke, lanjut yang kedua. Surga adalah gambaran tentang puncak kesuksesan. Betul ya? Surga ini. Ya kan? Orang yang masuk ke surga itu kan berarti puncak kesuksesannya ya itu. Mau apa lagi? Mau bikin, mau naik apa? Gedung yang tinggi, Al Burud yang ada di mana? Di Qatar atau di mana? Itu. Enggak. Di surga yang paling tinggi. Semuanya begitu. Lihatlah, setiap orang yang mati itu katanya apa? Semurga. Kalau yang muslim dia husnul khotimah, masuk surga. Kalau yang Kristen semoga nanti dia diterima oleh Bapak yang di surga. Kan begitu kan ya? Bapak. Gitu. Surga semuanya ini, surga. Masya Allah. Allah. Jadi nah, orang itu orang pasti orang itu tidak akan disebut orang miskin kalau apa? Dia sukses. Suksesnya apa? Surga. Itu. Allahu Akbar. Ya ini. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Allah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya adalah penghapus dosa. Haji yang mabrur tiada balasan kecuali surga. Allahu Akbar. Jadi untuk sampai ke surga itu memerlukan modal dan kita merasa mengkayakan diri. Ya, walaupun dengan tadi ente-entean tadi kira itu habis-habisan. Tapi itulah ya puncak dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan ya. Ya, saudara-saudara kita di negara yang lainnya itu juga ya Allah pergi ya
haji pergi umroh, kalau orang Indonesia pergi haji umroh bawa koper, mereka cuma bawa tas plastik, bayangkan. Kayak apa itu kekayaannya? Betul nggak? Masya Allah, dahsyat. Orang Indonesia pulang haji umroh bawa wajan, bawa ya kan, bawa emas dan sebagainya. Kayaknya saudara kita yang dari Bangladesh, dari Ethiopia pulang haji yang dibawa apa? Cuma air zam-zam saja, itu saja ditahan lagi, nggak boleh dibawa semuanya, hanya itu. Bayangkan, dia nggak sempat lagi bisa bikin pesta di rumah, enggak. Tapi orang Indonesia dahsyat ya, ya, modal pestanya itu setara dengan biaya keberangkatan, dahsyat itu. Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak jadi berangkat haji karena apa? Malu kalau nggak bisa bikin pesta. Kalau begitu pestanya ditiadakan aja. Yang penting karena apa? Yang dikasih surga itu pestanya apa? Berangkat hajinya. Berangkat hajinya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian ini bisa haji, bisa umrah, nggak bisa pesta, diomongin orang, biarin aja. Yang penting keberangkatan kita haji dan umrah itu jadi dialognya Allah dengan para malaikat. Kira-kira pahalanya piro orang kayak begini. Penting ini, karena benar banyak sekali orang desa-desa terutama takut berangkat haji dan umroh. Kalau apa? Takut nanti bikin walimah safarnya gimana, pestanya pulang gimana, hadiahnya gimana. Akhirnya apa? Hitung-hitung, nggak usah berangkat. Iya gitu. Ini penting ini. Nih, kita sebagai muslim mesti pinter ini menyikapinya. Berangkat aja dulu. Ya. Soal pulang ada hadiah, pikir belakangan. Nggak ada, yes di rumah aja, pintunya dibuka, sediain air putih, udah selesai. Nah, gitu aja udah. Kalau malu, kunci pintunya. Bapak dan Ibu jangan di dalam, di luar pintu duduk di luar pintu. Allah, ini penting ini karena banyak sekali ini kasus-kasus orang nggak jadi berangkat haji dan umroh karena itu tadi. Padahal pestanya kan walimah safar kan wajib, betul ya? Iya, berangkat aja dulu. Masya Allah, berangkat dulu. Iya, soal itu belakangan deh. Ya nggak bisa dibawain air zam-zam, nggak bisa disediakan korma, sediain aja kelapa muda itu kan. Masya Allah. Kalau Pak Suwada katanya nanti kalau air zam-zam kurang pulang itu yang satu botol kamu suntak ke sumur itu nanti, campur dengan air sumur itu, taramin dari air sumur. Yang penting kamu mesti berangkat dulu. Masya Allah. Ya kalau dai di lapangan modal apaan? Ya toh? Masa iya ada haji nggak jadi berangkat karena takut pesta tadi ya? Berangkat aja udah. Masya Allah. Ini yang kedua, ya. Nah ini tadi disebutkan ya, tadi kan disebutkan surga itu puncak. Iya, kata Quran memang begitu kok. Famang zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini ayat sebelumnya kan ya terkait dengan ya, betul. Terkait dengan ayat kematian. Gimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini ketemu nih. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dalam konsep jual beli, kalau pengen dapat untung banyak, modalnya gede apa dikit? Ya gede. Pengen untung 1 miliar, modalnya mungkin 0,5 miliar. Gitu kan ya? Nggak ada ceritanya orang untung gede modalnya dikit, yaitu maling, pencuri itu, rampok gitu. Ya modalnya golok, beli 200.000, ya kan, dibawa ke PIK sana, rampok 18 miliar kan ya, iya itu rampok namanya. Itu.
Gitu, Masya Allah. Pakai modal memang. Jadi itu modal kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini yang kedua tadi nggih. Sekarang yang ketiga, haji mabrur mengusir kemiskinan. Nah nih, ada ternyata hadisnya ini, dicari-cari ada ternyata. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah atau ikutkanlah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz-dzunub. Karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang yang haji pasti merasa dirinya tercukupi, merasa dirinya gembira, merasa dirinya bahagia, bahkan merasa dirinya telah melakukan perjalanan yang panjang, ya, yang tidak semua orang bisa. Merasa kaya enggak itu? Oh, luar biasa. Orang yang haji umroh merasa punya kenalan yang selama ini hanya melihat di YouTube. Gimana sih orang Afrika lihat YouTube, ya kan ya? Gimana sih orang lihat orang Australia lihatnya di YouTube. Begitu haji ketemu sama mereka, bahkan gua aja juga foto. Wah, selfie. Wah, ini kawan saya ini. Oh, begitu pulang cerita, saya kemarin ketemu kawan dari Eropa, ngomong sih, ngomongnya apa? Hello doang. Lumayan ada selfie-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Kita punya pengalaman macam-macam. Allah. Ya. Kafa yang fil kiru, ya. Bagaimana cara menghilangkan kefakirannya itu? Allah luar biasa ini. Seperti pandai, ya, pandai besi, ya, menghilangkan kerak-kerak besi, kerak-kerak emas, kerak-kerak perak, jadi mengkilat. Allahu Akbar. Lihatlah orang yang pulang dari haji dan umroh, asal haji umrohnya bener, pulang itu dia lebih seger, betul ya, lebih seger, ya, lebih cerah, gak gampang emosi, ya, lebih sabar. Karena apa? Udah terlatih di sana 40 hari. Betul ya? Yang reguler 21 hari atau 23 hari yang plus. Yang furoda mungkin cuma 2 pekan kali ya. 15 hari ya. Masya Allah, itu latihan sabarnya dahsyat itu. Masya Allah. Kita punya pengalaman ngantri ke toilet 20 orang kan ya. Waduh, di rumah nggak pernah punya pengalaman begitu. Ya tuh, nggak pernah. Di sana sabar aja, sabar. Ya. Sudah ngantri 20, begitu sampai depan pintu sembuh, nggak pengen keluar. Allah Akbar. Kata apa? Ini kesuwen nunggunya. Allah hilangkan cabut itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, indah itu. Masya Allah. Di sana merasa hidup, ya, nggak mandi juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak ada orang kritik di sana ini. Ibu-ibu bajunya basah juga nggak ada yang kritik. Karena apa? Podo nasibe. Ya kan ya. Masya Allah. Indah sekali ini. Walaysa lil hajjil al mabrur jazaun illal jannah. Allahu Akbar ya. Jadi indah sekali ini, Masya Allah, mengusir kemiskinan ini. Benar, ini hadis ini ya, luar biasa. Saya coba klik atau apa yang lihat di internet, banyak sekali ini hadis-hadis ini, Masya Allah ya, indah sekali ini. Udahlah pokoknya kalau bisa Bismillah. Mungkin sekarang udah mulai agak ringan, putra-putrinya mungkin udah mulai bekerja, artinya nggak biayai bulanan lagi, sisihkan itu. Masya Allah. Orang-orang yang biasa ngerokok itu ya, rokok itu satu bungkus berapa ya? 12.000 kali ya. 12.000 udah nggak ada. Astagfirullah, 35.000. Marlboro 40 tuh. 45.
Rokok ya. Dikumpulin sebulan kali 30, 1 juta. Ditabung 2 tahun sekali bisa umroh. Dari uang rokok. Ya, Masya Allah. Makanya nanti ibu-ibu yang suaminya masih ngerokok, disuruh beliin rokok, uangnya diterima, masukin ke celengan. Nanti kalau suaminya mana rokoknya, ibu-ibu tinggal buka tas anaknya, diambil pensil, pensilnya disumet. Ini rokoknya, pensil anaknya. Kita kerjanya ini Pak, rokok nggak bakalan habis ini Pak. Itu. Jadi harus disadarkan itu. Masya Allah, ya luar biasa ya. 2 tahun, 4 tahun sekali suami istri berangkat deh, betul ya? Masya Allah, bisa kalau begitu sebenarnya. Masya Allah, ya. Nah kalau ngerokok duitnya habis, nanti masuk rumah sakit, ya dana yang mestinya bisa buat umroh akhirnya tuh biayai rumah sakit, apalagi BPJS, ya kan tidak ditanggung semuanya ya, yang cuma batuk-batuk ditanggung, tapi batuknya sampai sini nggak ditanggung. Masya Allah, ini hati-hati ini. Nih, haji mabrur, mengusir kemiskinan kata baginda Nabi ini. Ya, mengusirnya seperti apa? Seperti mengusirnya tukang sepuh. Tadi ya, sepuh besi, besi, pandai emas, pandai perak itu sampai mengkilat, sampai hilang itu kemiskinannya. Allahu Akbar. Maka kalau ada orang yang udah haji, udah umroh kok merasa miskin, jangan-jangan salah dia. Iya, jangan-jangan salah dia. Umroh hajinya itu salah itu. Mungkin salah niat ya, di sana tidak tertib melaksanakan ibadah-ibadah ya dan lain sebagainya, sibuk belanja ke sana kemari ya, jangan-jangan naudzubillah min dzalik ya, karena apa mestinya begitu ya. Masya Allah. Ini 3, 4. Haji mabrur menumbuhkan semangat berbagi dan melembutkan ucapan. Allah. Orang yang berbagi apakah tidak menandakan orang kaya? Pasti. Orang yang berbagi biasanya adalah orang yang punya. Itu sekurangnya orang punya. Orang punya itu siapa? Ya orang kaya. Orang yang Allah berikan rezeki. Masya Allah. An Jabir radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah qila ya Rasulullah wa ma birruhu, dan apa kebaikan-kebaikannya tanya. Qala sallallahu alaihi wasallam it'amut ta'am wa tibul kalam. Masya Allah, memberikan makan dan baik ucapannya. Orang yang kaya biasanya ngomongnya lembut, nggak emosional, betul ya? Ya orang yang kecukupan biasanya begitu tuh, punya sifat-sifat memberi, aspek harta. Yang kedua, merespon ungkapan jiwa dengan apa? Dengan perkataan yang lembut. Biasanya begitu ya. Nah, orang miskin kan biasanya emosional, ya kan? Apa-apa emosi. Apa-apa emosi lagi, salah paham, iya, gampang terprovokasi, iya kan, mumetan, pusingan, iya, macam-macam. Orang yang kaya biasanya tenang, insya Allah. Masih ada di kulkas, masya Allah. Emang apa di kulkas ini? Cabe, alhamdulillah, betul ya, luar biasa, iya. Suaminya nanya istrinya, kan udah sama-sama haji nih. Gimana Bu, masih ada makanan? Ada. Untuk sarapan? Ada, tenang aja. Baru berangkat dibikinin. Dibikininnya apa? Dibikinnya sirup. Nah, pagi-pagi kok sirup? Iya, rezeki kita yang ada di kulkas tinggal sirup Pak. Masya Allah. Indah itu. Seperti juga jawabannya Hajar ketika mau ditinggal dan akhirnya Nabiullah Ibrahim doa tadi apa?
dalam riwayat Muslim, ya, Hajar itu bingung. Bukan, maaf. Ibrahim itu mungkin bahasa kita bingung. Mau berangkat atau enggak? Karena apa? Kalau berangkat, saya meninggalkan keluarga yang tidak ada makanan apa-apa. Gitu. Wah, gimana nih? Diriwayatkan bahkan Nabi Ibrahim itu enggak tega lihat ke belakang, maksudnya lihat istri dan anaknya mau bepergian itu. Biasanya kalau bapak atau ibu pergi kan lihat siapa yang di rumah ya, salim dulu ya, hati-hati. Itu enggak, saking bingungnya, bahasa kita nih, itu wis nyelonong aja gitu. Istrinya nanya, Bang, ini bahasa kita ya, bahasa kita ini, terjemahannya. Bang, kamu pergi itu karena maumu atau karena perintah Allah? Bingung juga ini mau jawab. Dua-duanya karena berat itu. Tapi beliau sadar betul, saya pergi karena perintah Allah. Apa kata istrinya? Kalau pergimu karena perintah Allah, pasti Allah tidak bakalan menyia-nyiakan kami katanya, atau menyia-nyiakan kita. Allah diurus airnya, rumahnya, tetangganya datang. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Jadi it'amut ta'am wa tibul kalam. Orang haji, alumni haji, alumni umroh pulang ngomongnya masih kasar ya, masih jorok, masih jelek, masih negatif. Wah, ini masalah ini. Ya, ini masalah. Jadi begitu kita jadi alumni, berubahlah cara bicaranya, kualitas bicaranya. Insya Allah harus berubah. Nah, ini penting, dan itu menunjukkan apa? Kekayaan, menunjukkan hilangnya kefakiran. Iya, Masya Allah. Karena itu biasanya ya, orang fakir biasanya gampang emosi, gampang marah, gampang tersulut, gampang macam-macam deh. Iya. Orang kaya biasanya berusaha ngomongnya lembut, betul ya. Orang kaya biasanya lembut itu. Tapi kok ini ada orang kaya masih kasar, jangan-jangan dia miskin sebenarnya itu. Ya mungkin itu hartanya titipan aja itu. Ya titipannya Gusti Allah kan ya. Iya. Masya Allah. Lanjut. Haji mabrur membuat dunia tanpa masalah. Ini Masya Allah. Gimana ini ya? Masya Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang mengerjakan haji lalu ia tidak berbuat kelalaian dan tidak pula mengerjakan dosa yaitu kemaksiatan besar atau yang kecil ya, tetapi berulang kali ya, kecil tapi ulang terus gitu ya, maka ia akan kembali dari ibadah hajinya itu sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar ya. Iya, suci. Orang yang suci kan kaya ya. Kaya dia. Masya Allah. Karena apa? Banyak orang yang ya, akhirnya harus menghabiskan hartanya juga untuk apa? Untuk pertobatan dia. Habis juga itu hartanya. Ini ada cara pertobatan yang indah, gimana? Berangkat haji. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Dan semoga kita juga ya, saudara-saudara kita juga diberikan oleh Allah ya kemudahan, yang belum ya berdoa kepada Allah ya agar dimudahkan. Mungkin nanti sampai kita berdoa sampai diwafatkan oleh Allah nggak berangkat, apakah kita rugi setelah berdoa? Enggak. Doa itu boleh jadi akan Allah kirimkan untuk siapa? Putranya, untuk cucunya, ya boleh jadi untuk keluarganya. Nanti pada waktu yang lain Allah pasti akan aktohu, Allah akan menjawab doa itu. Ya, kapan? Pada waktunya dan pada orang yang dipilih
oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik. Sampai jam 11 mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Gitu Ustaz ya. Insyaallah lah. Monggo monggo. Insyaallah. Baik, tadi saya menyiapkan pantun, tapi saya udah lupa pantunnya tadi. Sampai lupa. Pantunnya nggak ditulis. Astagfirullah. Jadi kita nggak usah pantun dulu ya. Soalnya biasa saya dengar kalau Ustadz Imam itu sering pantun, biar sama. Tadi nyiapkan, tadi saya lupa saya. Karena lupa, kita buka sesi diskusi, ya Bu ya. Ustadz Misbah tadi malam sebelum ini, dari kemarin ya, mungkin seminggu yang lalu saja kita telepon-teleponan. Ini model pengajian seperti apa? Saya bilang model perkuliahan, ya Bu ya. Kalau model perkuliahan, kalau di bangku kuliah itu yang paling enak itu sesi diskusinya. Itu paling enak itu. Sesi diskusi itu paling enak itu. Ya Bu ya. Itu paling enaknya. Nah, ini sekarang sesinya itu. Karena kita di sini rame, jadi mungkin satu dulu dari bapak-bapak, dari dua nanti dari ibu-ibunya. Gitu dulu ya. Baik, minta mic-nya, akhi. Dari ibu-ibunya siapa lagi? Dua, siapa lagi? Oke, tiga cukup ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan boleh Ustaz? 3 ya, nggak apa-apa. Enggak makan waktu. Cuma pendek-pendek aja pertanyaannya. Baik, nggak apa-apa. Boleh Ustaz? 3 pertanyaan. Baik. Pertama, saya bukan apa. Saya meminta penyelenggara apa istilahnya alumni Budaya Safari ini coba bagaimana cara solusi yang terbaik agar jamaah-jamaah itu tertarik atas pengajian. Sebab dalam Al-Quran Allah perintahkan ramaikan masjid itu dengan pengajian, dengan salah satunya kan pengajian perintah. Talbul ilmu faridatu ala kulli muslimat. Kan wajib fardu ain. Coba ke depannya saya masukkan aja udah Safari. Solusi apa yang terbaik? Mengajak saudara-saudara kita tuh. Saya lihat sedih Pak. Apa ini suatu tradisi? Apa suatu adat? Apa itu sunnah? Setiap pengajian di mana-mana pun juga. Rijal itu enggak berapa orang. Anisanya banyak. Apakah si rijal itu udah ilmu agama tadinya udah melebihi daripada yang dibutuhkan? Saya nggak heran, saya juga rijal kan. Tapi saya gimana kok? Apa dia lebih tertarik naik sepeda atau jogging? Walau alam. Saya minta ke depannya bagaimana solusinya adik-adik yang sudah Safari itu pertelepon, diajak marilah dengan ruhama bainahum kita. Soalnya hidup ini kan sementara kata Ustaz kan, kata Allah dan Rasul kan. Jadi itu pertama masuk kritis yang positif, kalau saya lihat positif untuk penyelenggara Budaya Safari bulan depan insya Allah. Yang kedua Ustaz, materi haji tadi itu mau iya kan, betar itu kan Allah kan, al haji mabrur ila shalom ila jannah. Betul. Itu saya melihat Ustaz ya. Bukti ada bukti-bukti lahiriahnya. Kemarin khutbah di Asifar rumah sakit Angkatan Darat, saya kebetulan takdir sana di salat Jumat, ada Dr. Basri. Buktinya haji mabrur itu kita bisa lihat secara lahiriah.
dia bisa berbuat baik, mengajak teman-teman yang belum tahu salat, yang baik-baiklah. Jadi ada 2 poin dia. Kalau saya melihat pribadi, haji mabrur dan nggak mabrurnya itu, mahbub itu antara kita dengan Allah sebetulnya. Soalnya kalau saya mengkultivasi usia aku udah antara Allah dan hambanya itu, ibadah apapun juga bentuknya hanya Allah. Berarti ibadah akhirat itu udah rahasia itu sebetulnya. Jadi kita mawas diri aja sendiri. Ada yang kedua tuh Ustaz ya, kalau menurut saya boleh nggak saya menafsirkan diri haji mabrur itu, saya nggak melihat kanan kiri. Si A pulang dari haji begini enggak saya melihat. Yang kedua, yang ketiga Ustaz, saya maaf Ustaz ya, saya karena ada Al-Quran firman Allah, ku amsikum alaikum nara tu, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari neraka. Saya keluarga saya berat saya. Gimana? Gak kedengeran. Halo. Ya baik. Yang ketiga, yang kedua udah Ustadz udah tahu. Yang kedua kan pertanyaan saya. Ini yang ketiga, keluarga saya pernah komplain dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah berdosa. Saya katakan sama dia, nak, saya bilang, kita itu banyak dosa, yang tidak dosa kita waktu tidur. Nabi Nuh alaihissalam mengaku dia berdosa. Waktu kita di perang Masar nanti kita minta pertolongan dari Nuh, ya Nuh, tolonglah kami ya Allah. Di dalam itu pun jelas, aku berdosa, malu pada Allah, minta dispensasi, malu. Nabi Nuh, kalau anak siapa? Nabi apa bukan? Saya nggak mengerti. Tolonglah Ustaz, saya minta tolong Pak Ustaz. Solusi apa yang saya sampaikan? Saya kasih unjuk, ini Al-Quran, ini hadis, ini ijma ulama. Jangan berkata begitu, saya nggak pernah berdosa, tidak berdosa. Kita nggak berdosa waktu tidur aja. Wah, itulah tiga poin pertanyaan saya. Kedua masukan, pertanyaan cuma satu. Yang ketiga ini solusi saya pribadi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak apa-apa. Dilanjut aja. Ya lanjut. Pertanyaannya. Ya. Ditulis kok ini pertanyaan. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar dari fatwa dari Ustadz ya, berkaitan dengan hutang ya, dia belum sanggup untuk berangkat haji gitu ya. Dan tadi ceritanya istrinya sebagai tugas ya kan, sedangkan dia juga berkeinginan untuk berangkat haji tapi dananya nggak ada. Nah, kebetulan ada yang mau mengutangin gitu ya. Berkaitan dengan itu ada baik itu sekarang juga banyak juga bank-bank juga mau ngutangin juga gitu ya. Nah, keterkaitan dengan itu ada sering sekali kita mendengar ada jemaah haji yang banyak yang meninggal, baik yang di sana ataupun baru sampai di sini udah meninggal juga. Namun ada juga yang masih berutang kepada yang meninggalkan utang. Keterkaitan dengan itu juga, itu kan tentu ada kewajiban dari ada keluarga ahli warisnya. Nah, kalau seandainya ahli warisnya tidak sanggup membayar, berkaitan dengan kait itu. Nah, keterkaitan dengan itu bagaimana? Ya kan, antara haji yang sifatnya wajib bagi yang mampu dengan nah inilah kita seperti mengada gitu ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ibunya satu.
Terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Ustadz bahas yang ketiga, bagian ketiga, yang dimana haji dan umroh itu akan menghapus dosa ya Ustadz. Nah mungkin bagi yang terbiasa ikut pengajian yang seperti ini, ya insya Allah mereka paham bagaimana cara penghapusan dosa. Tapi bagi yang orang-orang awam, maaf nih bukan saya menghina atau ini ya, contohnya yang pengajiannya hanya sekedar yasinan dan maaf nih salawatan, mereka nggak ada bahas-bahas ginian ya Ustaz. Mereka yang tahu cuman itu pengajiannya, nggak ada apa-apa, nggak tentang etika muslim apa segala, nggak ada, bahkan tentang masalah haji nggak ada. Cuman mereka hanya tahu yang rukun Islam kelima itu haji gitu kan. Nah tentang yang masalah nomor 3 itu saya sering mendengar Ustadz ya dari orang yang nggak begitu paham. Saya nggak mau haji, nggak mau umrah. Kenapa? Nanti di sana dilebur dosa katanya. Ya baguslah dilebur dosa, dosa jadi hilang. Di akhirat kita nggak ada dosa. Masalahnya di sana nanti disiksanya di Mekah. Kita ngelakuin dosa di sini, di Mekah disiksa, dihapus dosa semua. Waduh, takut saya gitu kan, kayak yang satu kan begitu ceritanya. Terus ada film-film 15 tahun yang lalu tuh ada film-film yang kayak gitu ya Ustadz, orang yang pulang haji gini gitu kan, yang pokoknya yang balasan-balasan selama dia di asalnya negaranya di tempat tinggal. Nah belum cerita-cerita gitu kan. Nah mereka yang didengar dan dipikir mereka hanya itu, nggak mencari apa peleburan dosa di sana itu seperti apa atau gimana nggak mencari. Dia mendengar dari orang yang pulang haji, dia waktu haji gini kenapa? Karena waktu di dunia, waktu di kampungnya begini orangnya, makannya hilang mulu, duitnya hilang mulu. Emang kenapa? Karena dia tukang nyolong, tukang ngambil gitu kan. Terus begini makanannya basi mulu di sana, tiap makan basi. Kenapa? Karena dia pelit. Kalau ngasih orang nasi makanan bekas gitu. Nah itu cerita-cerita mereka jadi dimesetin, wah di Mekah itu katanya bakal terjadi aneh-aneh sesuai kelakuan kita. Nah orang-orang kan kita manusia biasa pasti banyak dosa ya, punya banyak ya sifat kikir, sifat apa ada. Dia takut Ustaz. Saya ingin kalau ada obrolan begitu, maklum mama ya ikut bahas, gini. Cuma saya bingung bagaimana cara mengatakannya, meluruskannya. Peleburan dosa itu seperti apa gitu loh. Terima kasih Ustaz. Baik, dipahami pertanyaannya. Cukup dulu 3 dulu. Cukup dulu ya. Baik, kita langsung ini. Mungkin untuk yang tadi yang nomor 1-nya Ustaz, yang masukan itu saya ini sedikit ya. Bahwa pengajian kita ini yang nomor 1-nya Pak ya, pengajian kita ini kepada seluruh jamaah Hudaya Safari, baik itu yang akan berangkat, yang belum berangkat ya, berarti yang akan berangkat, dan yang sudah berangkat, selalunya kita undang untuk ikut pengajian, ikut hadir. Tapi sejauh ini Bu ya sejauh ini yang hadir, yang komitmen memang lebih banyak dari kalangan ibu-ibu, alhamdulillah. Ya, itu bentuk usaha kita lewat online, lewat WA, kita undang satu-satu. Malahan di Kebon Jeruk itu Pak, saya megang sekitar ya ada 50-an nomor DKM. Kita undang semuanya itu. Kita undang, kalau ada jamaah silahkan hadir di acara pengajian Hudaya. Tapi lagi-lagi kita sampaikan, nggak semua saudara-saudara kita bisa hadir ya Bu ya. Nah sekarang ini yang mau kita lakukan sekarang seperti ini. Mungkin dari bapak-bapak yang hadir atau dari ibu-ibu yang hadir, bulan depan insya Allah pekan kedua ada pengajian bulan depan. Ini untuk menyikapi masukan yang tadi, bisa nggak satu masing-masing kita bawah 2 orang? Bisa ya Bu ya, ibu yang pakai ini jilbab hitam, ibu siapa namanya? Iya, nanti saya tanya Bu ya, bawah 2 orang ya.
Baik, bapak-bapak bawa 2 orang bisa Pak? Ajak siapa gitu anaknya? Oh yang 4 berarti bawah 2 lagi nanti. Iya, nanti kita sampai belakang nanti kursinya itu. Nanti saya tanya Bu ya. Iya saya tanya nanti. Bapak-bapak gimana? Kalau lewat online kita sebarkan Pak. Ini Ustadz Misbah itu aktif hampir setiap hari promosikan untuk acara ini ya. Dia itu saja hampir setiap hari aktif beliau untuk apa? Untuk acara pagi ini. Dan saya pun demikian kita sebarkan di ini sosial media. Hanya saja laki-laki itu memang ibu-ibu itu lebih dominan daripada laki-laki Pak ya. Tapi insya Allah kita akan terus mengusahakan agar kita semakin ramai Pak ya. Kan teorinya itu semakin banyak semakin ramai, dan yang ramai itu cenderung lebih baik Pak ya. Ya bapak-bapaknya paham itu. Ya. Iya. Kita izin ya, kan kita ada kontak di grup. Iya. Kita kan dapat masukan dari sini, masukan ngajian. Bisa kita izinkan untuk itu? Bisa, nggak apa-apa. Bisa Pak, nggak apa-apa. Ya Pak ya. Nanti ditunggu jamaahnya. Ya, ya. Nggak apa-apa. Baik, ini saya konfirmasi. Bagus pertanyaan itu. Saya konfirmasi bagus. Pas nelpon. Memang seperti dari awal kita seperti itu. Iya. Saya ini dulu ya. Iya. Ini Ustadz Misbah jadi saksi. Setiap Ustadz biasa konfirmasi ke saya jam berapa mulainya. Saya bilang undangan playernya itu jam 9. Ini jelas Ustadz ya. Antum ini saya terangin. Tapi baik Bu ya. Baik. Tapi nanti kita mulainya itu kalau Ustadz itu jam 9.30. Tapi biasa-biasa Ustadz itu jam 10. Saya berharapnya Ustadz Misbah itu ya jam 9.30 supaya lebih cepat selesainya. Ya Bu ya. Jadi undangan itu memang di player itu jam 9. Memang kita sengaja. Ya Bu ya. Jadi supaya bisa saling tunggu Bu. Ya, supaya bisa saling tunggu ya. Kalau mulainya jam 9, berarti nanti undangannya jam 8. Ya. Hah? Ya ini bisa dimaklumi Bu ya, kita tetap jam 9.30 ya Bu ya. Tapi datang jam 9. Ya kasih. Itu untuk yang apa? Yang pertama Pak ya. Insya Allah kita terus mengiklankan acara ini, termasuk tahsin kita tadi Pak. Itu dulu bapak-bapak rame. Yang di Kebonjeruk itu rame. Sekarang tinggal ibu-ibunya. Mungkin untuk pertanyaan kedua Ustaz, pertanyaannya itu apakah ada bukti yang kelihatan Pak ya ininya bahwa haji mabrur itu seperti apa? Karena menurut Bapak bahwa haji mabrur itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Masya Allah ya. Pertanyaannya tadi terkait dengan apa? Haji mabrur. Kalau kita lihat hadis ini akan tergambar. Ya, tergambar tadi disebutkan apakah haji mabrur itu urusan saya dengan Allah? Memang iya. Iya. Tapi dalam kehidupan nyata baginda Nabi menyebutkan apa tanda-tandanya, wa ma birruhu, apa kebaikan dari haji mabrur itu bagi kehidupan. Karena apa? Kan diharapkan orang yang berbuat baik, orang yang melaksanakan kebaikan, manja bil hasanati, itu falahu asyru amthaliha. Dia tidak sekedar baik untuk dirinya, tapi juga punya pengaruh, punya manfaat, punya asar. Ya, punya asar, punya pengaruh. Pengaruhnya orang yang haji itu secara pribadi, ya. Secara privat untuk kita. Tapi orang haji itu juga diharapkan punya pengaruh kepada kehidupan ya, orang lain, kehidupan sosial. Hadis ini coba menjawab itu. Apa?
wa ma birruhu qala sallallahu alaihi wasallam it'amut ta'am, di antaranya tanda-tanda ya orang yang salah satunya orang yang haji mabrur adalah memberikan makan. Saya coba mencari penjelasan itu, ini yang kemudian dalam konteks kita di masyarakat, mengapa ada acara barangkali ya makan-makan setelah orang pulang orang haji, disuguhin air zam-zam, dikasih hadiah korma, dikasih hadiah tasbih, yang bikin orang Garut padahal. Di Arab kan tidak ada tasbihan ya, dan sebagainya. Intinya itu secara makanan itu kan menunjukkan jawaban yang agak material lah kira-kira ya, harta lah ya, senang-senang. Boleh, ada pengaruh. Mungkin lebih luasnya lagi, alumni haji, alumni umroh itu lebih senang membantu orang, lebih senang lah pokoknya ya, senang diajak sedekah, ayo diajak umroh, diajak ayo bantu sosial, ayo dah, nah senang. Yang kedua tumbuh juga, apa pengaruhnya? Tibul kalam. Orang yang habis haji, habis umroh, diharapkan juga punya dampak terhadap berbicaranya baik, lebih baik dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa dikembangkan yang lain-lainnya. Makanya di Dewan Dakwah ini ada satu komitmen mengapa alumni haji itu kok masih terus dibina, dikasih pembinaan dan sebagainya, agar agar nanti dia punya pengaruh di lingkungannya. Dan kalau itu terjadi, maka secara konsep alumni itu sudah mengambil peran sebagai juru dakwah. Nah, sehingga kekurangan juru dakwah itu juga bisa dipenuhkan oleh siapa? Para alumni haji dan umroh itu. Dan banyak alhamdulillah di Dewan Dakwah ini ya. Saya udah berapa kali ya pengalaman setiap angkat selalu ada itu yang pulang itu dia kemudian menghidupkan pengajian di RT-nya. Ya, di RT-nya dikumpulin. Ada yang Pak RT itu sampai sekarang ini, masya Allah di daerah Bekasi sana pengajian tiap hari. Sekarang itu malahan, tiap Selasa sama Kemis, sama Jumat. Yang bina siapa? Adik-adik mahasiswa STID ngaji, belajar Iqra. Ini udah tahun kelima nih, mereka udah sama Al-Quran ini sekarang nih. Udah Al-Quran, iya. Saya datangnya sebulan sekali, membina rohaninya. Itu sampai sekarang, dulunya 1 kelas, sekarang 3 kelas. Jadi ngundang anak teman-teman mahasiswa STID itu 3 orang, karena apa? Beda kelas, sudah sampai dikelompokin Bu, itu dari RT. Ini yang Iqra 1, 2, ustadznya sendiri, berikutnya sendiri, yang sudah Al-Quran kelompokin sendiri. Karena kalau dicampur, kasihan nanti nggak tertangani. Ya, masya Allah. Karena yang murid Iqra kan lebih sabar nih ya. Ya. Sabar bukan karena muridnya beling gitu, bukan karena muridnya nakal, bukan. Karena apa? Diajarin hari ini, besok lupa. Gitu. Namanya, manula, manusia yang suka lali, manula. Masya Allah, itu sampai sekarang nih rutin itu, seminggu sepekan 2 kali. Ibu-ibu hari Rebu, maklum ibu-ibu sibuk kan ya, iya ibu-ibu sibuk, iya masya Allah. Kalau sebulan sekali saya ngisi pengajiannya, habis Isya kadang sampai jam 11. Zaman Covid kemarin ngumpet-ngumpet ngajinya. Ya, kalau ngaji ini sandalnya masukin ke rumah, biar apa? Enggak kelihatan.
Dahsyat itu, luar biasa itu. Dulunya siapa orang ini? Alumni Hudaya Safari awalnya. Masya Allah. Jadi awalnya dulu ngajinya itu ke kampus. Ada 4 orang itu, alumni itu. Alumninya 1, tapi ngajak temennya 3 orang. Pak RT ini, Pak RT ngajak 3 orang. Tapi karena udah setahun katanya nggak bisa ngaji di sini, malu kita sama teman yang lain. Akhirnya udah kita bikin pengajian di RT aja lah. Ada RT sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi luar biasa itu. Jadi ini pengaruh diantaranya. Banyak juga yang pulang itu akhirnya yang dulunya ke masjid jarang-jarang sekarang jadi rajin ngurus masjidnya, tidak sekedar ke masjidnya, tapi dia ikut menjadi bagian dari ngurus masjid itu. Athar dari, nah itu yang selalu kita mungkin dalam bahasanya didoktrinkan, ayo. Dan itu pula yang menyebabkan mengapa dulu ya, penjajah itu takut kepada orang yang pulang haji. Dalam catatannya Senok Hargronya, ketika membuat tulisan laporan ke pemerintah Hindia Belanda di Belanda sana, diantaranya adalah perlunya mengawasi orang-orang bumi putra yang pulang dari melaksanakan haji. Mengapa? Karena dimungkinkan para hujat, orang yang pergi haji itu, dia bercerita kepada warga, kepada jamaah yang dari negara lain tentang gimana cara Indonesia merdeka rupanya. Dahsyat. Makanya mengapa ada kisah atau cerita orang yang pulang haji kok disebut Pak Haji. Itu sebenarnya maaf dalam konteks ilmu sosiologi, antropologi budaya itu bukan penghormatan. Tapi adalah status agar Belanda mengenali siapa yang pernah pergi ke berangkat haji, itu harus diawasi. Karena apa? Gawat dia nanti ngajak teman-temannya berontak itu. Kan dia kenalan dengan saudara-saudaranya di Palestina yang juga dijajah, yang di di Mesir kan juga dijajah Inggris juga kan? Kan cerita gimana cara merdeka ini. Itu. Masya Allah, punya pengaruh. Jadi pengaruhnya itu sampai ke sini. Kalau yang lainnya, masih banyak lagi tadi ya. Saya mengambil dari hadis ini dan dari pengalaman-pengalaman yang lain bahwa bahwa konsep tentang haji mabrur itu tidak sekedar pada konsep pribadi, privat, tapi juga dalam bentuk yang sifatnya sosial tadi. Bayangkan ya, kita bisa bayangkan aja sederhana. Kalau presiden sama ibu presiden berangkat haji, punya pengaruh enggak? Punya, pasti punya. Pengaruhnya apa? Orang merasa aman kalau berangkat haji. Kalau presidennya haji. Makanya dulu AMM Jogja yang nerbitin Iqra. Begitu Pak Soeharto, Abutin mau meresmikan wisuda Iqra di Jogja, minta izin, boleh enggak gambar presiden ditaruh di bukunya Iqra. Makanya ada buku Iqra yang tahun 90-an itu pasti ada gambarnya presiden dan wakil dan Bu Presiden. Karena apa? Itu punya pengaruh. Kalau itu diajarkan di masjid, buku ini aman. Mungkin kalau konteks sekarang tidak mengandung barangkali ini unsur terorisme. Aman nih, punya pengaruhnya Pak, insya Allah punya pengaruhnya. Itu bagian dari haji mabrur. Bayangkan kalau jamaah orang-orang anggota DPR yang pernah haji itu menunjukkan tentang keislamannya, punya pengaruh enggak? Dahsyat. Bintang-bintang film, dahsyat itu. Dan sekarang banyak sekali ya bintang-bintang film yang kemudian hijrah disebabkan karena apa? Dia pulang dari haji dan umroh. Allahu Akbar. Dahsyat ini, dahsyat. Ini yang pertama. Jadi ada ya, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Karena apa? Pada waktu itu ya, inilah jalan yang memudahkan dakwah
di zamannya baginda Nabi. Apa itu? Memberi makan dan afsus salam. Waktu itu baru itu yang memungkinkan. Iya. Sekarang wah lebih dahsyat lagi, Masya Allah. Oke ya. Yang ketiga ya, merasa tidak punya dosa. Ya memang agak rewel ya, memang agak rumit mengatasi orang yang merasa tidak punya dosa. Itu memang rumit itu. Memang paling sulit ini. Yang paling sulit ini. Iya. Iya, ini paling sulit ya. Bagaimana caranya? Satu, ya didoakan. Jangan lupa nih, didoakan dulu nih. Didoakan dulu. Iya. Didoakan. Ini penting ini. Iya. Baginda Nabi saja tidak henti-hentinya mendoakan Abu Sufyan. Berapa tahun itu berarti baginda Nabi berdoa? Kan berarti berdoanya setelah Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, gampangnya gitu ya. Berapa tahun itu? Didoain terus. Karena apa? Nabi berharap orang ini punya peran nanti kalau dia masuk Islam. Didoain. Masya Allah. Jangan lupa ini. Didoakan karena Allah lah yang ya membolak-balikkan hati manusia ini, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, orang yang begini ini tidak usah diadili, tidak usah dipojokkan juga jangan. Ya, jangan. Ya, dia harus ditemani, diajak ngobrol seperti ngobrolnya seorang anak, seorang bapak kepada anak-anaknya, ngobrolnya ibu kepada anak-anak. Tahu anaknya itu salah juga ya, tapi tetap diajak ngobrol yang menyebabkan dia ingat. Atau obrolannya suami dan istri, suami tahu istrinya tidak pas di situ, tapi cara ngobrolnya gimana? Lain kan ya. Tahu itu masakan sop itu asin, tapi mau ngomong asin nggak enak nanti. Wah urusannya kemana-mana ini. Nah, yang ayo mah kita makan bareng dah. Mamahnya mulai makan. Asin ya Pak, memang asin. Oh gayanya, padahal si bapaknya udah tahu itu asin. Agar nggak emosi itu ibunya kan, emang asin, coba deh. Tapi nggak apa-apa ini asin. Asal masih ada kamu, nggak asin ini. Masya Allah. Gitu. Ataupun sebaliknya memang perlu kesabaran Pak, berdakwah ini. Dan jangan sampai ada ungkapan di dalam dakwah, dalam mengubah orang, ada satu ungkapan, anak ini enggak mungkin kita benerin, memang double kayak spol kayak ini. Enggak usah. Karena apa? Innallaha inda danil abdi bi. Sesungguhnya Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau hambanya punya prasangka negatif, jadi negatif dia. Itu. Tapi kalau hambanya punya prasangka positif, insya Allah berubah pada waktunya nanti. Insya Allah itu. Banyak orang dablek rubah juga insya Allah. Insya Allah. Jadi perlu ya. Nanti diajak tentang apa? Mungkin jangan bicara tentang dosa dulu. Karena apa? Kalau dia ngomong dosa udah emosi. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, orang yang diajak ngomong kok sudah emosi, pindahlah ke konten yang lain. Iya, udah tahu emosi, ngomongnya itu mulu ya, udah nggak ketemu. Iya, gitu, pinter lah. Jadi kita harus, ya kalau ini nggak bisa, ya kita cari lain. Kayak itulah, tokoh-tokoh politik itu kan pinter gitu ya. Ya, ngomong ini mentok, ya cari bahan yang lain lagi. Jangan kalah kita ini, ya jangan kalah, ya. Dan kalah cari tema lain. Ya kalau yang ini dia emosi cari tema yang lain. Sudah tahu giginya sulit untuk makan daging, dipaksain daging ya malah sakit. Gantilah makan tahu. Kan yang penting tetap makan. Gitu kan ya. Atau tapi saya tetap pengen daging, ya sudahlah cari yang daging apa ini? Abon aja dah, cincang juga masih susah. Abon aja dah. Abon tetap juga kan, abon, daging juga gitu. Gitu. Jadi harus hidup ini harus ya begitulah pokoknya, jangan karena apa? Nanti ad-da'i la qudot. Dai itu bukan hakim. Hakim itu kan salah, bener, enggak. Tukang salah, tukang nyalain, tukang benerin itu pekerjaannya hakim. Pekerjaannya dai bukan menyalahkan,
bukan gampang menghukum, enggak. Dia ibarat tukang amplas tadi loh, amplas tadi ya. Tukang apa tadi? Pandai besi tadi ya, amplas dulu biar mengkilat apanya nih. Masya Allah, dan Bapak dan Ibu udah punya pengalaman lah gimana ngamplas pasangannya deh. Ben halus, ben terima kan gitu kan ya. Itu penting lah itu penting tuh, Masya Allah. Anak-anak kok kasih lah apa hadiah atau apa juga ya, Masya Allah. Ini barangkali perlu tadi ya doa dan perlu cara. Ya, tidak mudah memang ini tidak mudah. Makanya wa mayulaqqaha illal ladzina sabaru. Orang-orang yang berdakwah itu harus punya sifat sabar. Ya, kalau di Dewan Dakwah ya, saya sering kali menyebutkan dan suka dipakai gitu ya. Itu ada 5 pengurus Dewan Dakwah, dan dari Dewan Dakwah itu harus punya 5 sifat. Apa sifatnya? Pinter, bener, kober, seger, sober. Nah, harus ngumpul ini. Pinter penting, bener harus bener, tahu dia mana yang soheh, mana yang ngerusak mana. Yang berikutnya kober, punya waktu, ngurus dakwahnya harus punya waktu. Ya harus tadi berdakwah harus ada waktu yang disisihkan. Yang keempat seger, sehat. Ya, mau nasihatin nggak sehat, batuk-batuk, gimana orang percaya? Ya lemes kita. Nah, jangan lupa yang kelima, sober, sabar. Ada sabarnya. Ya, 5 ini nih, insya Allah. Ya, dai-dai suka kita pesen 5 ini harus dipegang. Sabar tok, nggak seger ya repot. Sabar tapi badannya ya sakit-sakit. Oke, baik. Kemana-mana ya. Tadi soal apa tadi ya? Biaya haji utang. Iya. Dibayarin alhamdulillah. Iya. Ada, saya membaca ini ya, hasil ijtima fatwa MUI yang kemarin barusan di Bangka Belitung itu. Jadi biaya haji yang bersumber dari hutang dan tidak memenuhkan persyaratan untuk haji itu maka dihukumi haram. Ya, tidak boleh. Iya. Haram, iya, haram hukumnya. Haram udah. Iya, jadi memang dia nggak hanya untuk bayar uang mukanya aja udah nggak punya, itu harus ngutang, itu nggak boleh. Oh iya, udah haram. Iya. Jadi ya nabung aja dulu lah, pokoknya nabung aja dulu. Walaupun tadi ada kasus yang saya ceritakan lagi, kasusnya lain itu. Itu lain. Ya dia ditanggung oleh pihak ya penjaminnya dia. Karena apa? Ya ini urusan yang lebih panjang lagi. Iya, itu lain lagi anunya. Babnya lain. Nah, jadi nanti bisa diklik di saya tadi mendapatkan, coba nyari, oh ya udah ada rupanya. Fatwa MUI. Nah ini ya. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan adalah haram. Ya, ini fatwa yang diterbitkan belum lama lah, kira-kira 2 pekan atau 3 pekan di Bangka Belitung, ya, di Bangka Belitung. Jadi majelis fatwanya MUI yang kita juga ngirimkan dari Dewan Dakwah ini, ada 2 ustadz kita, Ustadz Samsul Bahri juga pembimbing haji, dan Ustadz Teten Komarudin, ya, 2 orang untuk ikut di dalam acara ijtima fatwa, di antaranya yang diputuskan ini di antaranya, ya. Insya Allah. Jadi menunggu aja, kalau yang belum menunggu, nabung dululah ya, nabung, insya Allah ya. Kalau enggak ya nabung doa. Nabung doa oke ya, sebanyak-banyaknya doa. Udah, insya Allah nanti ada aja caranya, insya Allah. Dan kalau tidak salah juga Hudaya Safari juga telah menerbitkan di antara 1 bab tentang biaya haji ini. Nah, nanti nggak tahu udah diterbitkan atau belum ya.
kayaknya untuk hadiah yang untuk yang berangkat hari kemarin dapat buku ini ya nggak salah, karena saya juga ikut nimbrung lah kira-kira gitu dalam penyusunannya insya Allah. Oh ya, ini yang menarik tadi konsep dosa tadi ya, Masya Allah ya, ada juga ya orang yang takut karena ini ya. Iya. Nanti di sana kalau di sini dosa, kalau haji ntar di sana dibuka gitu ya. Allahu Akbar. Ya. Iya. Inilah mengapa kemudian perlunya yang pertama orang yang mau berangkat haji itu menyiapkan diri dari aspek jiwanya. Jiwanya harus disiapkan. Yang kedua, kemampuan untuk memperbaiki ibadahnya. Insya Allah ibadahnya itu harus jadi perbaiki yang sebisa mungkin ya. Mau berangkat haji itu wudunya diperbaiki, ya, sholatnya diperbaiki, kesabarannya diperbaiki, tilawatul Qur'annya diperbaiki. Agar apa? Seluruh ibadah-ibadah itu tadi ketika nanti di Mekah dan di Madinah dipraktekkan itu mendapatkan kesempatan terbaik. Karena masing-masingnya kan dilipat gandakan itu kan ya. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 500.000 kali, di Madinah 1.000 kali. Kalau kita tidak punya persiapan ya nanti nggak dapat apa-apa akhirnya, hanya bisa bercerita saja. Diperbaiki. Apakah kemudian di sana nanti yang di sini jahat di sana akan dibukakan kejahatannya? Boleh jadi iya, karena apa? Mungkin di sana niat jahatnya masih ada, mungkin. Iya, mungkin niat jahatnya, niat usilnya masih ada. Iya kan ya? Niat tobatnya itu belum sepenuhnya gitu. Masih, jangan-jangan masih ada juga yang nyoba-coba. Saya mau nyoba aja lah. Katanya kalau yang jelek dibalas jelek. Saya mau coba nih. Keterusan hilang tenan. Boleh jadi, tapi tidak ada teori atau rumus yang begitu. Karena apa? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan satu, dia dilipat gandakan 10 kali lipat. Wa man jaa bisayiati falakubat fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan kejelekan, dia akan dibalas sesuai kejelekannya. Kejelekannya 1 dibalas 1. Mungkin kejelekannya di sono, kejelekan di Indonesia insya Allah terhapus dengan apa? Kebaikan yang 10 kali lipat. Ya, dari yang menakutkan itu boleh jadi, ya itu benar-benar terjadi karena tadi masih punya niat melakukan kejelekan atau mungkin mau melakukan uji coba kali ya. Insya Allah enggak. Jadi di dalam Islam kan tidak mengenal hukum karma. Nah, hukum karma itu adanya di sinetron. Adanya azab kubur. Iya, itu memang kacau juga ya, itu memang. Makanya Fatwa MUI juga sekarang mulai menyasar film-film yang merusak itu. Kayak film Vina kemarin juga kan film Vina itu kan juga termasuk yang dikritisi oleh MUI. Karena apa? Bukan soal kasusnya ya. Itu kan soal yang kemudian menyebabkan orang jadi takut. Apa? Rohnya yang mati pindah ke kan itu yang jadi persoalan akidahnya di situ. Itu. Atau yang mungkin azab kubur yang macam-macam itu. Karena apa? Itu merusak. Banyak orang akhirnya nggak berani sholat tahajud. Karena apa? Takut. Ya, malam orang Jakarta takut sama setan, setannya udah pergi. Tapi banyak orang takut. Saya dulu waktu masih ada binaan di daerah Tanah Merah, Pelumpang, belakang Pertamina Pelumpang tuh. Kami mahasiswa di Dewan Dakwah itu melakukan pembinaan di sana. Ya. Waktu itu ya kebanyakan ibu-ibu kan kalau malam sholat fardunya udah bagus.
Sholat malam ya, tahajud. Sholat tahajud, takut kita ini. Emang takut apa? Takut setan katanya. Rupanya emang dapatnya di mana? Itu kata sinetron katanya. Astagfirullah. Jadi sinetron yang begitu itu memang mempengaruhi pikiran orang. Iya, kita bisa bayangkan ya. Rumahnya di sono cuman ya 5 meter persegi. Bangun malam takut ada setan. Kan enggak kelihatan 5 meter kan wel-welan sama anunya. Ya kalau lah dia takut juga bangun itu temennya yang lain ya. Masya Allah. Jadi tapi yang jelas itu mempengaruhi memang. Kayak tadi cerita tadi itu saya sangat maklum juga orang yang begitu. Ya. Makanya banyak juga alhamdulillah dengan kesadarannya justru membuat sekarang banyak jamaah karena ketakutan tadi nanti dibuka di sana tobatnya dari sekarang. Tobat dibenerin ngajinya baru nanti. Makanya banyak orang yang kemudian mau berangkat haji itu alasannya saya kayaknya belum pantas apanya Pak? Ibadah saya belum tertib katanya. Alhamdulillah. Kalau kesadarannya itu alhamdulillah itu. Sehingga apa? Memacu dia memperbaiki kualitas ibadahnya terlebih dahulu gitu. Masya Allah. Barangkali itu respon pendeknya insya Allah. Baik. Ini lanjut pertanyaan. Ada yang masih yang ini udah mau azan. Yang lagi Seorang suami berangkat Nabi Ibrahim tanya sama siapanya si ajar. Sampai berulang-ulang kan. Jadi saya mau tanya, apakah dalam kehidupan kita melihat sunatnya si suami itu apabila berangkat kerja atau perlu pamit kepada istri apa sudah hari mau ke pasar pamit kepada suami itu aja Ustaz. Baik, langsung ya. Apakah suami pergi atau istri pergi harus pamitan? Ya. Kita sebagai manusia biasa dan bukan nabi, rasanya berpamitan itu adalah bagian dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berkomunikasilah, berdialoglah kalian dengan yang ma'ruf. Ma'ruf yang pertama dari sisi syar'i, yang kedua ma'ruf dari sisi urfi, kebiasaan. Penting karena apa? Biasanya pamitan kok enggak pamitan, kata yang di rumah itu bapakmu lagi emosi apa ya? Enggak enak nanti. Penting. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sampai kemudian ada satu kitab namanya Al-Hiwar bainal aba wal abna. Dialog antara orang tua dengan anak-anaknya. Menampilkan 17 kisah dialog antara orang tua dengan anak-anaknya. 14-nya kisah dialog ayah ke anaknya. 2 dialog ibu ke anaknya. 1 dialog suami istri dengan anaknya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ada muasyarah yang harus dibangun antar orang ini, insya Allah. Secara dunia dibudayakan, secara dunia dibudayakan. Ya, dibiasakan. Yang tadi izin saling masih oh iya, ngabarin. Bahkan kan sampai-sampai ya suami yang sudah bepergian kalau mau pulang kasih kabar, kasih kode kepada yang di rumah, mah aku nanti mau pulang ya. Jangan sampai tahu celonong gitu. Loh ini sopo ini? Belum waktunya pulang udah pulang lagi kan. Itu luar biasa. Nanti ada Quran juga mengatakan kalau kamu bertamu pagi, siang, sore minta izin. Allahu Akbar. Bahkan kita suruh berdialog, Pak. Kalau masuk rumah nggak ada orangnya.
Suruh salam, tapi salamnya bukan assalamualaikum. Begitu masuk, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Allah akbar. Lain. Kalau rumahnya kosong jangan assalamualaikum. Nanti yang salam kabur kita. Terus apa kuwi? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Itu kode. Makhluk yang ada di rumah, aku mau masuk minggirlah kau nih. Itu Allah Akbar. Indah sekali Islam ini, memang top lah, top markotop, insyaallah. Terima kasih. Ya, baik. Cukup ya Bu ya, ini udah muazan. Sebelum saya tutup, minta fokusnya sebentar. Ibu-ibu ini dibagiin brosur tadi ya pas masuk ya. Itu aslinya itu bukan untuk ibu-ibu sama bapak-bapaknya, kalau bisa kasih tetangganya. Ya. Kalau ibu-ibu kan sudah tahu Hudaya Safari, kasih yang belum tahu. Ya Bu ya. Nah, disampaikan Hudaya Safari ini ke keluarga kita, ke teman dekat kita. Dan kalau ada misalnya undangan kayak pengajian, misalnya yang punya grup, tidak apa-apa dikirim lagi Bu ya ke grup-grupnya. Itu tidak apa-apa. Kursi di sini banyak. Kursi di sini banyak dan insya Allah kita akan meramaikan pengajian kita ini. Dan kita berharap karena ibu-ibunya tadi semuanya sudah sepakat untuk ngajak teman-temannya, harusnya besok itu 2 kali lipat sama ini, harusnya. Nanti kita akan cek ininya ibu-ibunya. Ya harus dibebani, memang kita harus punya beban memang. Ya Bu ya. Dan yang terakhir, saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya menunggu ibu-ibu ini di Kebon Jeruk besok jam 10 untuk tahsin. Ya. Hari Ahad. Saya cukupkan Bu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiku, umrohku, dakwahku. Labbaik Allahumma labbaik. Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.